Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Mari manfaatkan sisa umur ini untuk membuat diri kita sebagaimana waktu kita dilahirkan dulu. Maksudnya tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak yang dilahirkan itu suci tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa dan kenapa suci? Karena ruhnya itu setelah bersyahadat berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu seluruh roh manusia pernah bersyahadat berjanji dengan Allah. Allah bertanya, bukankah aku ini Rabb kalian? Seluruhnya menjawab bala. Ya, syahidna, kami bersaksi. Dengan itu maka jadilah seluruh roh manusia ini suci. Kemudian jasadnya diambil dari bahan bakunya yang sujud dan bertasbih, yaitu tanah. Tanah diproses jadi hewan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hewan dimakan oleh seorang laki-laki, diproses di dalam dirinya, jadi sperma. Nah, sperma itulah yang dituangkan ke rahim dan diproses, maka jadi jasad. Nah, jadi jasad ini bahannya bahan suci ini. Dulu bersujud kepada Allah, bertasbih. Maka jadilah, bertemulah roh dengan jasad dalam rahim, maka jadilah waktu lahir itu suci. Karena rohnya suci, jasad suci. Nah, karena itulah kalau anak orang kafir wafat sebelum balik, sebelum mukallaf, itu seluruhnya masuk surga. Dan besok jadi khadam di surga. Itu hadis Rasulullah SAW. Dan Nabi ketika sahabat bertanya kepada beliau soal anak orang musyrik, jawabannya itulah ayat tadi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, jadi suci. Nah, karena itu mari semua kita ini suci dulu tanpa dosa, bersih sampai Allah antarkan sebuah tempat namanya rahim. Rahim itu seakar dengan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Rahmat. Silakanlah Bapak Ibu yang punya disiplin ilmu anatomi, biologi, tengoklah bagaimana proses kasih sayang Allah sampai ke rahim itu. Indah sekali, ya, terbukti betul Rahman dan Rahim Allah. Dijaganya, diberi makanan tanpa bekerja, ya, subhanallah. Ya. Jadi mari sekali lagi saya mengajak sebagai penyampai kita semua, mari kita sisa umur ini kita gunakan untuk mengembalikan posisi kita kepada waktu dilahirkan tanpa dosa. Sehingga nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kita akan merasakan lezatnya kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, zuhur ini muhasabah kita berangkat dari firman Allah surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, masa berhisab manusia itu sudah dekat. Masa diminta pertanggungjawaban kepada manusia itu sudah dekat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi anehnya mereka masih juga
sibuk dengan urusan dunianya, membelakangi akhirat. Jadi mereka masih lalai juga, kata Allah. Padahal waktu berhisabnya sudah dekat. Nah, ini terletak dalam surat Al-Anbiya ayat pertama. Ya. Kenapa disebut sedekat? Maka datang hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatku nanti, kata Nabi, atau manusia setelah aku, itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Menurut orang ahli hadis, hadis ini sahih. Ya. Jadi manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya antara 60 sampai 70. Kata beliau, sedikit yang lebih. Nah, beliau bersabda. Kemudian beliau buktikan sendiri dengan dirinya. Ya, beliau umur 63 tahun lebih kurang udah berangkat. Ya, coba. Jadi dia berkata, tapi dia dirinya sendiri juga sebagai bukti. Dia udah berangkat. Nah, karena itu kalau kita lihat sekarang, orang yang umurnya memang begitulah. Itu kalau pandai betul menjaga kesehatan 70. Lewat itu udah lain tuh. Ya. Malah saya pernah nonton di TV, ada sebuah negeri di muka bumi sekarang, itu umur orang paling tinggi kebanyakan 40 tahun. Karena itu di negeri itu 9 tahun sudah nikah. Ya. Nah, bertambahlah yakin saya kepada hadis tadi. Ya. Nah, karena itu kita kaitkan antara ayat tadi, kata Allah, masa berhisab manusia sudah dekat. Karena hisab pertama itu kubur. Nah, itu belum langsung Allah. Nah, seterusnya nanti baru di mahsyar, itu langsung. Maliki yaumiddin. Rabbul alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Namanya, nama zatnya Allah. Nah, itu langsung nanti yang meminta pertanggungjawaban. Tapi kalau di alam kubur masih disebut pula asisten, tidak mungkin pula ya. Tapi pemeriksaan awal lah barangkali begitu ya. Nah, di situ ditanya ya oleh Allah. Karena itu mari persiapkan. Caranya gimana? Supaya kita nanti di sana, di akhir kehidupan dunia, ya. Maka Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ayat. Jadi kalau begitu kita tinggalkan dunia ini? Enggak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Seluruh yang diberikan Allah kepada kalian, kepada engkau, artinya kepada kita masing-masing, gunakanlah itu untuk mencari kesenangan akhir. Ya. Situ akhirah dipakai ya, bukan kiamah. Nah, tapi bukan hisab, tapi akhirah. Seluruh yang diberikan Allah sekarang, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau yang di luar diri kita ini, ya, harta dan lain sebagainya, pangkat macam-macam, itu gunanya apa? Untuk kesenangan akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasib kalian mulai dari dunia. Nah, saya tidak matikan, jangan melupakan nasib kalian di dunia, bukan. Mulai dari dunia ini jangan kalian lupakan nasib kalian. Dunia itu apa? Dekat rendah. Jadi mulai dari jangka pendek ini, hidup yang pendek ini, jangan kalian lupakan nasib kalian di akhir. Ya, jangka panjang. Gitu. Kenapa saya pakai arti ini? Karena dunia ini tidak diingatkan pun manusia akan carinya. Tapi kalau kita tengok Al-Quran, itu banyak nanti menyesal setelah mati. Ya, setelah mati baru menyesal. Ya Allah, tolong panjangkan sebentar jadilah ya Allah. Pasti aku bersedekah ya Allah. Pasti aku berimpak. Pasti aku masuk kelompok orang yang saleh. Itu mati baru. Belum lagi di mahsyar besok. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Kalau aku nak jadi manusia dulu jadi tanah kan bagus ini. Kenapa? Karena nanti di mahsyar itu seluruh hewan yang pernah ada masalah sesama hewan itu dibangkitkan. Jadi ada singa yang membunuh tidak pada tempatnya, ada kambing yang menanduk, ada yang macam-macam, itu dibangkitkan Allah. Dan di situ nanti ada pengadilan hewani. Diadili. Nah, orang kafir nonton.
kita nonton. Nah, selesai hewan itu dengan persoalannya, sudah disuruh balas, ya, maka seluruh hewan menjadi tanah, dikembalikan jadi tanah, seluruh hewan. Orang kafir nengok, dia minta pula, aduh, kalau aku jadi tanah dulu kan bagus ini, tidak ada persoalan. Karena mereka dalam sedikit siksa, tapi tidak mungkin. Nah, karena itu mari saya mengajak diri kita semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Mari kita gunakan semua itu untuk kebahagiaan, kesenangan akhir. Nah, disebut akhir. Baik. Akhir dunia adalah kubur. Itu. Akhir dunia adalah kubur. Akhir kubur adalah mahsyar. Akhir mahsyar adalah surga atau neraka. Jadi kalau begitu bukan akhirat sana, enggak. Akhir. Jadi kalau kita gunakan seluruhnya ini untuk kesenangan akhirat, berarti nanti ketika akan wafat lezat. Kalau kita gunakan untuk kesenangan akhirat. Caranya gimana? Ya tentulah dengan memantapkan keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, kemudian bermuara kepada akhlakul karimah. Itulah orang yang akan merasakan nanti akhir dari hidupnya di dunia. Akhir dari kubur mahsyar. Akhir dari mahsyar pasti surga. Ya, pasti surga. Nah, karena itu lezat. Kok disebut lezat? Nah, mungkin dah beberapa kali saya ulang di sini. Silakan nanti kita masing-masing merasakan. Sebetulnya malaikat maut itu setiap hari ngasih kode. Dia mengatakan 70 kali. Cuma kita kadang-kadang kan enggak apa namanya itu, enggak sensitif. Enggak peka. Ya, enggak peka. Nanti terakhir dia tidak kasih lagi. Langsung datang. Sekarang ngasih ingatnya, dia besok datang. Nah, kalau orang mukmin, nah ini. Kalau orang yang hidupnya di akhir dunia ini baik, maka diminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipanggil, hai orang beriman, bertakwa kalian. Nah, takwa ini bekal kalian nanti menghadap Allah. Meninggalkan dunia kalian bawa bekal takwa. Enggak usah harta, enggak usah pangkat, enggak usah ilmu. At-taqwa, kata Allah. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebagaimana kalian dilahirkan dulu Islam, muslim, maka mati dalam keadaan muslim. Orang yang mati begini, Allahu Rabbi. Malaikat maut pertama dulu mengasih salam. Ya, sudah itu menyampaikan salam dari Allah. Nah, kalau ada tamu ke rumah kita ngasih salam dari Pak Jokowi katanya, kira-kira ya, salam dari Pak Jokowi, Presiden Allah. Ini enggak, yang mencipta alam semesta ngasih salam. Sebelum nanti dia langsung ngasih salam. Ini wakilnya malaikat maut dulu. Ini ciri nih, bahwa pasti kalau orang mendapat salam dari Allah ketika akan meninggalkan dunia, dipastikan dia nanti di sana akan mendapat salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, karena itu jangan heran kalau ada orang tertentu membaca Yasin itu diulang-ulangnya. Saya pernah melihat guru saya, buya saya yang saya panggil ayah, itu membaca Ar-Rahman Ar-Rahim salam salat tidak bisa melanjutkan ke Maliki Yaumiddin. Dan saya dapat dari keponakannya membaca Yasin dia salamun qaulam mir rabbin, air matanya berderai. Dan saya pernah tanya sama beliau, apa bu ya ayah ini itu. Mana kamu? Dah, tidak usahlah kamu tanya itu. Ya, mudah-mudahan Allah rasakan kepada kamu. Rupanya secara psikologi kita bisa rasakan. Ya, seolah-olah dia sudah berada di Darussalam. Satu di antara nama surga itu Darussalam. Kemudian Allah datang memberi salam. Allahu Rabbi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memberi salam, menyampaikan salam dari Allah. Bagaimana kondisinya? Apakah susah matinya? Enggak. Karena diinformasikan malaikat, ada beberapa malaikat yang mendampingi malaikat maut itu. Innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak takut menghadapi mati, tapi tidak sedih meninggalkan dunia ini. Karena orang banyak-banyak kalau ceritakan kadang sedih meninggal dunia. Anak yang belum punya rumah, anak yang belum berlaki, kayak begitu. Macam-macam. Dia tidak ada masalah itu. Ada yang ngurus lebih dari saya, Allah. Sebagaimana Ibrahim meninggalkan Hajar dengan
Ismail di sebuah lembah, air tidak ada, batu terjal, tapi dia yakin karena ada yang ngurus. Gila suaminya, gila pula istrinya lagi. Ya. Kalau kata istri, kalau memang Allah memerintah kita, pergilah kamu, pasti kami tidak akan disia-siakannya. Silakan lihat sekarang buktinya. Tidak juga percaya, itu berarti mata hatinya tidak hidup itu. Ketika orang sampai ke Mekah, sampai bertemu dengan pusat Zamzam, tidak juga yakin, berarti mata hatinya buta. Maka malaikat menayangkan kepada yang bersangkutan tadi, tempatnya di alam sana. Dan tempat yang ditayangkan itu sudah diperintahkan Allah supaya perkakasnya diambil dari surga. Dan nanti pada gilirannya kepada dia setiap pagi dan sore ditayangkan surga. Maka ketika ditayangkan itulah nyawanya, rohnya dicabut pelan-pelan oleh malaikat maut. Sangat terhormat. Kenapa? Karena dia kekasih Allah. Jangan coba-coba. Ya. Kasih Allah. Jadi jangan heran kalau ketemu Nabi, para wali Allah berdialog dengan malaikat maut macam-macam, itu biasa aja. Sakit? Enggak. Lezat? Ya. Mana dalilnya ini? Ada enggak dalilnya? Nah, begini aja lah. Siapa yang mengingkari Yusuf, Zoleha, beberapa wanita dalam Quran, diingkarinya enggak ada, kafir. Udah. Oh, enggak ada itu, kafir. Udah. Wajib dia kayak ini. Peristiwa Nabi Yusuf, Zoleha, dan beberapa perempuan. Berapalah ganteng hebatnya Nabi Yusuf itu. Belum diambilnya ganteng Muhammad SAW itu. Hanya dilebihkan untuk dia semasa dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika perempuan sedang menyayat-nyayat apel, disuruh oleh Zoleha lewat Yusuf, terperangah. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat ini. Udah. Yang ini ngupas terus. Rupanya yang terkupas bukan apel tapi jemari. Terasakah oleh perempuan itu? Tidak. Ketika dia melihat Yusuf tidak terasa. Setelah itu iya. Mana yang lebih hebat Yusuf daripada rahmat yang dikumpulkan seluruh rahmat nikmat dunia belum sebanding dengan nikmat yang diberikan kepada orang mukmin di kubur. Di kubur bukan dimasak. Di kubur belum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita rasakan itu. Ini proses wafatnya baru enak. Belum lagi proses dia naik rohnya. Dibuka pintu langit, malaikat bersusun ingin melihat siapa ini. Dan baunya lebih harum dari kasturi. Bukan kasturi yang saya pakai, 75 cuma harganya. Kasturi yang dipakai Muhammad SAW dengan badannya. Nah, ini yang ditakutkan sebenarnya oleh orang-orang kafir. Kalau umat Islam sampai ke tingkat ini, itu yang ditakutnya. Tapi kalau umat Islam kaya, dia tidak takut. Umat Islam pangkat tinggi, tidak takut dia. Tapi kalau sudah umat Islam merindukan mati, ini yang ditakutkan oleh yang kafir. Ya. Karena itu mari kita berusaha dengan sisa umur ini, bagaimana nanti ketika kita meninggalkan dunia, kondisi kita bagaikan waktu dilahir. Maksudnya tanpa dosa. Dan ingat kata Allah, waktu itu sudah dekat. Rasulullah berkatakan, umur umatku antara 60 sampai 70. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga dan sahabat kita besok ngumpul di surga Allah, ya, dan mendapat salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.